Rata-rata kebun kakao merupakan kebun-kebun tua dalam kondisi kurang terawat. Pembiaran dilakukan terhadap kebun akibat penurunan produksi dan produktivitas tanaman. Situasi ini terjadi akibat kondisi internal petani, di mana petani kekurangan literasi dan mereka tidak terlalu akrab dengan teknis-teknis pertanian modern. Secara detail, kondisi ini terjadi karena yang pertama, minimnya upgrade knowledge tentang skill and teknologi. Kurangnya peningkatan kemampuan teknis untuk menghadapi tantangan berupa penurunan produktivitas tanaman, pola adaptasi hama dan penyakit, serta bagaimana mengatasi perubahan iklim yang mempengaruhi perubahan lingkungan secara signifikan. Yang kedua, minimnya interaksi dan sosialisasi terhadap perkembangan teknologi pertanian, khususnya kakao. Sehingga mereka kurang dan bahkan tidak memperoleh informasi-informasi update terkait teknis-teknis modern budidaya kakao, tentang aplikasi pupuk dengan memanfaatkan limbah organik dalam kebun, dan bahan-bahan tanam yang resisten terhadap hama dan penyakit, serta unggul dalam produksi, atau yang dikenal dengan nama klonal. Inilah masalah internal petani. Masalah ada pada diri petani itu sendiri. Hal ini sudah kita bahas sebelumnya, dan kondisi ini diperparah lagi dengan beberapa kenyataan yang menjadi perhatian ketika kami bersosialisasi dengan petani. Yaitu, pertama, secara umum kebun-kebun kakao yang sudah tua dipenuhi dengan tanaman lokal atau hybrid. Dalam kondisi seperti ini, tanaman kakao menjadi rentan. Namanya saja sudah tua. Intensitas serangan hama dan penyakit yang tinggi dan bervariasi membuat petani kehabisan cara. Mereka kehabisan akal untuk melakukan mitigasi risiko, di mana mereka tidak mampu membuat definisi ancaman dan menyiapkan antisipasinya. Tunggu dulu. Menurut petani mereka punya cara yang jitu loh, yaitu gunakan saja pupuk kimia untuk memicu produksi dan pestisida untuk membasmi hama dan penyakit. Memang ada yang berhasil, tapi lebih banyak petani yang stres. Akibat apa? Menurut mereka hasil yang diperoleh tidak menutupi biaya operasional. Petani yang berhasil yaitu mereka yang sanggup membeli pupuk dan pestisida, namun ujung-ujungnya bermasalah juga karena tanah menjadi masam dan hama menjadi resisten terhadap bahan aktif pestisida. Yang kedua, akibat tingginya pemakaian pupuk kimia menyebabkan penurunan daya dukung tanah untuk menjamin ketersediaan nutrisi bagi tanaman. Ditambah serangan hama penyakit membuat tanaman makin sakit. Sementara pemakaian pestisida tidak sesuai standar dan sesuka hati membuat tanaman makin terpuruk kondisinya. Produksi menurun drastis, petaninya pun merana. Di sisi lain, penanaman bibit baru klonal atau replanting tidak diikuti dengan perawatan maksimal, mengakibatkan tanaman klonal tidak berproduksi secara maksimal. Bahkan hasilnya cenderung minus, tidak menutupi operasional dan biaya hidup lainnya. Akhirnya petani pun tidak percaya dengan tanaman klonal, sehingga sebagian petani tidak mau menanam bibit klonal lagi. Yang ketiga, perubahan iklim menjadi pelengkap penderitaan petani, di mana begitu banyak terjadi perubahan lingkungan. Dan secara umum ada dua kondisi yang sangat nampak, yaitu La Nina atau hujan berkepanjangan dan El Nino, panas berkepanjangan. La Nina atau hujan berkepanjangan membuat banyak terjadi busuk buah, cereal wilt, buah hitam walaupun masih kecil atau small. El Nino atau panas berkepanjangan membuat tanaman kekeringan dan tidak bisa dipupuk dengan pupuk kimia. Adapun perubahan lingkungan akibat perubahan perilaku, di mana pemakaian bahan kimia, pupuk dan pestisida tidak sesuai dosis, telah merusak lingkungan kebun dan sekitarnya, menambah parah tingkat kerusakan tanaman kakao. Maaf ya, bukannya kami meremehkan pupuk kimia dan pestisida. Jika ada yang mau menggunakan silahkan saja, itu pilihan. Namun yang kami lakukan untuk mengembalikan kondisi tanaman kakao pada kondisi alaminya. Inilah beberapa masalah yang membuat produksi tanaman kakao menurun drastis. Alih-alih mau menanam baru, merawat yang masih tersisa pun sudah tidak dilakukan. Petani makin galau. Mereka berpikir bahwa tanaman kakao sudah tidak bisa diandalkan lagi. Akhirnya mereka jenuh dan meninggalkan tanaman kakaonya. Yang mereka katakan bahwa kakao sudah tidak memberi harapan lagi. Sehingga untuk menanam baru atau replanting pun mereka enggan melakukannya.
mereka mengganti tanaman kakao dengan tanaman lain atau alih fungsi lahan, dan sebagian alih profesi menjadi buruh tani atau buruh bangunan lainnya. Maka selesai sudah riwayat kakao. Inilah sindrom kakaofobia. Padahal petani itu tahu dan sadar bahwa kakao itu tanaman tropis yang tidak butuh banyak usikan, tidak butuh perlakuan berlebihan. Tanpa banyak usikan pun kakao tetap tumbuh dan berbuah walaupun tidak maksimal. Karena petani kekurangan literasi, maka marilah bersama-sama kita tanggung akibatnya, yaitu sindrom kakaofobia, di mana petani ketakutan dan tidak mau lagi menanam kakao. Terus kedepannya seperti apa? Tapi tenang saja, semua ada jalan keluarnya. Bersama Siporji kita beri solusi, kita beri jalan keluar. Kita harus memahami cara kerja dan karakteristik kakao sebagai tanaman yang butuh sedikit perawatan dan sentuhan, dengan tidak mengesampingkan habitat alami sebagai pola adaptasinya. Sebagai tanaman tropis yang hidup di hutan-hutan tropis, kakao justru membutuhkan sentuhan atau perlakuan organik. Dengan perlakuan organik, kakao mampu berproduksi maksimal. Saatnya generasi Zoomer, generasi milenial mengambil alih tugas. Mereka punya literasi, mereka intuitif, inovatif, terbiasa dengan digitalisasi. Saatnya kita rubah cara lama, gunakan cara baru, dan jangan biarkan sindrom kakaofobia berkelanjutan.